Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Materi kali ini kita akan meneruskan dan menambahkan beberapa hal yang sudah sempat saya sampaikan di video saya sebelumnya tentang proses pemasakan ya atau pematangan dari buah dan sayur. Nah, di materi kali ini kita akan lebih memperdalam gitu ya. Apa saja yang terjadi, apa saja yang terjadi atau perubahan-perubahan yang terjadi selama eh, buah atau sayur itu menuju proses pemasakan atau kematangan. Ya, sebelumnya kita flashback dulu untuk pemahaman kita tentang buah ya, buah dan sayurnya khususnya ini buah-buahan sih ya, yang dia mempunyai dua fase atau dua jenis proses pematangan. Ada yang buah disebut dengan klimaterik dan non klimaterik. Nah, klimaterik itu adalah buah yang bisa matang apabila kondisinya dia sudah terlepas dari tanaman induknya atau sudah dipanen gitu ya. Jadi pasca panen dia masih mengalami proses pematangan. Namun kalau buah non klimaterik itu adalah buah-buahan yang dia hanya bisa masak ketika masih masih menempel pada tanaman induknya gitu ya. Nah, beberapa contoh dari buah-buahan klimaterik seperti yang ada teman-teman lihat di slide ini, ada alpukat ya. Alpukat itu kalau kita pasca panen gitu ya, sudah dipanen kemudian disimpan, dia akan proses enzimatisnya masih berjalan gitu ya. Sehingga proses pematangannya itu masih terus berlanjut sampai dengan dia busuk gitu. Selain itu juga ada pepaya, kemudian pisang. Jadi kalau pisang teman-teman juga kalau misalkan dapat gitu ya, beli masih hijau gitu, kemudian ditunggu 1 sampai 2 hari mungkin dia sudah berubah menjadi warna kuning. Kemudian ada markisa, ada mangga, ada jambu merah gitu. Kalau contoh-contohnya buah non klimaterik itu lebih banyak ya teman-teman, lebih banyak daripada buah klimaterik ya, seperti contohnya semangka, melon, lemon ya, nanas, anggur di sini. Nah, jadi kalau buah-buah non klimaterik ini dia apabila sudah terlepas dari tanaman induknya, itu dia ibarat kata kalau kita, lepaskan atau panen dia pada saat dia belum matang begitu ya, belum posisinya atau kondisinya belum matang, maka ya untuk sampai dengan di akhir juga tidak bisa kita konsumsi. Maka, ketepatan petani atau, orang yang memanen buah-buahan ini harus dibutuhkan dengan, tepat gitu ya, dengan jeli gitu. Jadi dia bisa melihat tanda-tandanya, oh ini buah sudah matang dan, sudah waktunya dipanen dan seterusnya. Nah itu ya. Nah ini ada beberapa, gambar yang teman-teman bisa lihat bagaimana perubahan buah ya, dari mentah ya, dari buah yang masih mentah kemudian dewasa dan matang gitu ya. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada sedikit sama gitu ya, kalau ya antara masak dan matang itu kalau masak itu berarti dia sudah menuju fase dewasa atau mature. Tapi kalau matang itu dia sudah ripe ya, ripe. Jadi sudah betul-betul siap konsumsi. Nah, ini contohnya seperti dilihat teman-teman bisa itu seperti buah kopi begitu ya, mentah, masak, matang itu cherry-nya, dari hijau kemudian hijaunya mulai memudar berganti dengan warna orange kemerahan, kemudian apabila sudah matang menjadi warna merah. Kemudian contohnya untuk yang lain seperti pisang ya. Pisang ini termasuk, yang klimaterik tadi, sehingga ketika sudah dipanen ya dalam kondisi yang, hijau mentah begitu, kemudian kalau didiamkan atau disimpan dia akan berubah menjadi warna kuning bahkan sampai overripe. Overripe itu ditandai dengan adanya bercak-bercak, kecoklatan atau kehitaman gitu pada kulit buah pisang tersebut. Itu menandakan lebih dari matang ya atau overripe. Nah, kalau, memang apa ya, kondisi optimal untuk, pisang ini dapat dikonsumsi yaitu pada saat dia ripe ya, pada saat dia posisinya matang begitu, jangan sampai terlalu matang.
karena di situ pemecahan proteinnya lebih banyak di sana. Nah, ini proses perkembangan buah dari pemecahan sel atau cell division, kemudian cell expansion. Expansion itu berarti artinya selnya itu berkembang ya, memecah kemudian berkembang, kemudian menuju fase maturation atau pendewasaan, ripening. Ripening itu pemasakan ya atau pematangan ya, matang. Kemudian jadi kalau yang di sini maturation ini dia artinya sudah masak. Tapi kalau di ripening ini dia sudah matang gitu. Kemudian senescence itu menuju ke kebusukan. Jadi ditandai dengan kulit yang mengerut, kemudian jaringan buah yang melunak begitu. Itu sudah overripe atau senescence. Ya, ini perkembangan produk dari proses pematangan ya. Dari proses pertumbuhan itu melibatkan pembelahan dan pembesaran sel yang menentukan ukuran akhir dari hasil panen. Kemudian menuju proses pemasakan, pematangan, dan penuaan. Nah, pada proses pemasakan, ini mungkin bisa jadi gambarnya itu tidak terlalu mencerminkan ya, cuman ini kita jadikan ini sebagai patokan aja, maksudnya sebagai penanda begitu ya. Misal kalau pemasakan, pematangan, dan penuaan, nah ini ada beberapa indikatornya ya. Di pemasakan itu tahap akhir fase perkembangan buah, di mana buah itu mengalami pembesaran sel, kemudian akumulasi fotosintat atau hasil fotosintesis gitu ya, dan senyawa-senyawa aromatik, serta penurunan kadar asam. Dan posisi buah masih berada pada pohon. Jadi seperti penjelasan saya yang kemarin, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, bahwa semakin matang buah itu maka terjadi pemecahan ya, dari amilum oleh enzim amilase menjadi gula-gula reduksi. Nah, di situ kan terjadi penurunan asam karena meningkatnya kadar gula di situ. Nah, itu pada proses pemasakan. Kemudian selanjutnya ke proses pematangan. Pada fase ini dia dicirikan dengan ciri antara lain melunaknya daging buah, terbentuknya karakteristik aromatik, peningkatan kandungan gula, dan perubahan warna. Nah, jadi apabila buah itu sudah pada fase ini, maka buah itu ibarat kata sudah siap untuk dipanen gitu ya. Tinggal menunggu pemasakan yang optimal. Nah, kemudian bisa jadi buah itu dipanen pada saat pematangan atau pada saat penuaan. Jadi tergantung dari keinginan atau kebutuhan pasar ya. Jadi ada buah-buahan yang diinginkan masih ada semburat rasa kecutnya atau masih terlalu keras gitu, atau mungkin ada juga yang dibutuhkan dalam kondisi yang sudah melunak begitu ya. Nah, contohnya ini di penuaan, kalau sudah masuk ke pematangan maka lanjut ke fase penuaan. Di situ yang terjadi adalah pertumbuhan buah itu terhenti dan proses sintesis digantikan oleh perombakan enzim-enzim, sehingga semakin meningkatnya seperti enzim-enzim yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya, di video sebelumnya, bahwa meningkatnya kandungan pati gitu ya, pati kemudian dipecah menjadi gula-gula reduksi, kemudian muncul senyawa-senyawa aromatik begitu. Kemudian pektin dirombak oleh pektinase sehingga mengakibatkan jaringan dari buah itu melunak dan seterusnya. Kemudian munculnya gas etilen yang semakin tinggi sehingga aroma itu semakin terasa atau tercium gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi beberapa fase ini bisa menandai kapankah sebenarnya buah itu dapat dipanen. Oke, proses kimiawi pematangan buah ini sepertinya juga sudah saya sampaikan ya di slide sebelumnya. Di situ ada enzim pektin ya, pektinase. Enzim pektinase itu mengubah atau memecah senyawa pektin menjadi senyawa pektin yang lebih sedikit ya. Kemudian ada enzim hidrolase dari senyawa klorofil mengubah senyawa klorofil menjadi senyawa antosianin yang mengakibatkan
mengakibatkan buah itu berwarna merah atau keunguan atau kebiruan seperti itu. Ada enzim kinase mengubah senyawa asam menjadi senyawa netral sehingga senyawa asam itu semakin hilang ya, dipecah oleh enzim kinase sehingga mengakibatkan dari asam itu rasanya menjadi netral. Kemudian ada enzim amilase yang mengubah amilum ya, pati begitu menjadi senyawa-senyawa gula yang sederhana. Kemudian ada enzim-enzim yang lain seperti enzim hidrolase yang mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik ester atau senyawa yang beraromatik. Oke, pentingnya pematangan buah. Jadi tingkat kematangan buah pada saat panen akan sangat menentukan kuantitas dan kualitas hasil dan berpengaruh pada penanganan pasca panen. Nah, yang perlu diingat teman-teman, beberapa kali saya sampaikan di sini bahwa produk hortikultur ya, buah sayur itu kalau sudah dipanen maka kualitasnya tidak dapat kita tingkatkan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah mempertahankan kualitasnya. Sehingga bagaimana kita bisa menentukan kapan panen yang tepat bagi komoditas tersebut, itu menentukan sebagaimana kita melakukan handling pasca panen untuk buah dan sayur tersebut atau komoditas tersebut. Sehingga karena tadi kualitas yang terjadi pada saat panen itu sangat menentukan kualitas akhir ketika nanti akan dijual atau sampai ke konsumen atau sampai ke tingkat konsumsi berikutnya ya. Sehingga handling pasca panen itu akan ditentukan oleh seberapa telitinya ya, seberapa cermatnya ketika komoditas itu dipanen ya. Perubahan selama pematangan buah ada beberapa hal ya, perubahan komposisi karbohidrat menghasilkan akumulasi gula dan peningkatan kemanisan, ada perubahan warna, pelunakan daging buah dan perubahan tekstur, pembentukan zat-zat volatil atau zat-zat aromatik, akumulasi asam organik dengan peningkatan flavor. Coba kita bedah satu-satu ya. Oke, yang pertama tentang produksi etilen atau gas etilen. Etilen dan regulasi pemasakan buah dan sayur. Etilen adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang pada suhu kamar berbentuk gas. Ya, etilen adalah hormon yang mengatur perubahan penting terjadinya pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian, yaitu perubahan warna, produksi aroma, dan tekstur. Nah, untuk gas etilen ini semakin dia matang, ya, semakin dia matang, maka semakin banyak produksi gas etilen tersebut, sehingga kadang bau busuk, ya, kadang bau alkoholik, gitu ya, itu akan tercium oleh indera penciuman kita ketika buah itu sudah overripe, gitu. Nah, ini proses pematangan buah meliputi 2 proses, yaitu yang pertama, etilen mempengaruhi permeabilitas membran, sehingga daya permeabilitas menjadi lebih besar. Artinya apa? Kalau permeabilitas membrannya itu semakin besar, maka kemampuan air yang ada pada jaringan sel buah ataupun sayur itu semakin mudah mendobrak dinding selnya. Ya, jadi permeabilitasnya artinya kan berarti mudah ditembus ya kan, mudah ditembus oleh air karena permeabilitasnya meningkat gitu. Nah, itu disebabkan oleh adanya produksi gas etilen. Ya, produksi gas etilen. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kandungan protein meningkat karena etilen telah merangsang sintesis protein. Ya. Protein yang terbentuk terlibat dalam proses pematangan buah karena akan meningkatkan enzim yang menyebabkan respirasi klimaterik. Ya, jadi seperti yang teman-teman tahu ya bahwa enzim itu kan dia merupakan senyawa ya yang terbentuk dari adanya protein ya, sintesis protein. Nah, maka terjadinya sintesis protein itu kan dia menghasilkan asam-asam amino ya. Asam-asam amino. Nah, asam-asam amino itu beberapa yang membentuk
enzim tertentu pada buah dan sayur. Nah, proses protein itu sintesis protein itu meningkat ya karena adanya gas etilen yang semakin diproduksi semakin besar gitu ya, semakin tinggi produksinya. Maka protein tersebut terlibat dalam proses pematangan buah karena akan meningkatkan enzim yang mengakibatkan respirasi klimaterik. Jadi semakin tinggi etilen yang diproduksi, semakin besar pula protein yang tersintesis, mengakibatkan semakin besar pula enzim yang terbentuk di buah dan sayur tersebut. Sehingga mengakibatkan respirasi klimaterik atau pematangan buah tersebut, buah atau sayur tersebut. Oke, ini ada produksi etilen dan laju respirasi diukur berdasarkan produksi CO2 yang mengalami kenaikan, kemudian menurun seiring kematangan buah mungkin ya, semakin matang dan perubahan teksturnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini firmness itu adalah ketegaran ya. Firm itu tegar, artinya buah itu keras gitu ya, firm. Ya, kemudian di sumbu X-nya itu adalah ada fruit developmental stage atau tahap perkembangan buah dan time after harvest atau waktu setelah pemanenan. Ya, nah di sini ini di sini tidak dikasih ya. Yang A ini adalah proses pemasakan buah tomat dan B ini adalah buah kiwi yang disimpan pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ini harusnya ada keterangannya, tapi ini tidak ada keterangannya. Garis-garis ini, ya. Oh, ini sorry. Yang hitam ini adalah firmness, yang biru adalah etilen, dan yang hijau patah-patah ini adalah CO2. Oke. Jadi seiring perjalanan waktu, kita lihat dari firmness dulu ya. Baik A maupun B, ya, firmness-nya akan semakin menurun. Ya, semakin menurun. Nah, kalau yang di tomat ya pada gambar A, ini sumbu X-nya ditandai atau diberikan patokan pada waktu-waktu pemasakan, per tahap pemasakan. Tapi kalau yang di kiwi itu berdasarkan hari, ya, berdasarkan hari, days ya. Jadi ini IG itu immature green, jadi ini masih mentah. Mature green, ya, mulai masak tapi masih berwarna hijau. Breaker itu artinya mulai warnanya mulai pecah gitu ya, breaker. Kemudian PK ini adalah pink. Kemudian LR ini light red, RR ini red ripe, ya, RR ini red ripe, kemudian OR ini adalah overripe, ya. Jadi terbentuknya, ya, firmness atau tekstur, ya, tekstur pada buah tomat ini kiwi itu semakin menurun. Namun, ya, pada suhu 20 derajat kiwi yang disimpan pada suhu 20 derajat dia ini mengalami bisa disebut ini sebagai fase yang stagnan atau stabil ya. Stabil pada fase-fase awal gitu ya dengan penambahan ini tadi penambahan perlakuan suhu 20 derajat. Ya, artinya suhunya lebih rendah daripada suhu ruang. Nah, kemudian kita lihat produksi etilennya. Ya, produksi etilennya pada saat buah itu masih green, ya, baik itu immature maupun mature, masih green, masih mentah, dia ini masih stagnan, ya, masih stabil. Nah, stabil rendah maksudnya ya, stabil rendah. Kemudian dia akan mengalami kenaikan yang signifikan pada saat menjelang terjadinya ripe, ya. Ya, ini tengah-tengahnya sebelum light ripe ya. Light red atau merah terang. Gas etilen ini terproduksi semakin signifikan, meningkat signifikan, kemudian semakin menurun pada saat menjelang kematangan sampai dengan overripe. Kalau yang di buah kiwi, etilennya dia
kecil ya, peningkatannya kecil, kemudian sangat signifikan pada hari ke-25. Nah, karena ini patokannya adalah hari, maka kurang bisa kita ketahui ya kondisi dari buahnya ini apakah sudah ripe atau overripe atau masih sebelum matang gitu. Nah, kemudian akan turun kembali apabila setelah proses pematangan, ya, atau semakin lama semakin turun. Kemudian produksi CO2 dia akan meningkat ya pada pertengahan hari ya atau pertengahan masa pengujian ini. Jadi pada hari ke-15, hari ke-20 untuk kiwi dia produksi CO2-nya tertinggi ya, kemudian dia akan turun melandai seiring dengan pertambahan waktu. Kalau di buah tomat yang disimpan ini tidak ada perlakuan suhunya, artinya berarti dia di suhu ruang ya. Ini produksi CO2-nya dia fluktuatif ya, dan terjadi produksi CO2 tertinggi itu pada saat buah itu berwarna pink ya. Saat buah itu berwarna pink atau sudah mulai semburat warna merah begitu ya. Nah, itu teman-teman ada ini di sini ada signifikansi atau perbedaan ya. Perbedaan di mana buah, di mana sebenarnya kiwi sama tomat itu dia mempunyai firmness yang berbeda juga ya. Profil firmness-nya juga berbeda juga gitu. Ini kan ini pun juga oh ini kilogram per sentimeter kubik, harusnya kilogram per meter persegi ya. Ini mungkin dia terlalu beda ya. Satuannya beda, ini Newton, ini kilogram, harusnya kilogram per meter persegi. Nah, ini beda satuan juga. Tapi kita bisa lihat adanya perbedaan etilen dan CO2 apabila ada perlakuan suhu di sana. Ya. Oke, ini buah klimaterik dan non-klimaterik tadi melengkapi penjelasan saya di awal. Nah, ini buah klimaterik, buah yang mengalami kenaikan laju respirasi dan produksi etilen selama proses pematangan. Kalau yang buah non-klimaterik, itu buah yang proses pematangannya tidak berkaitan dengan kenaikan respirasi dan produksi etilen. Ya. Produksi etilen pada pisang dan jeruk ya. Pisang itu klimaterik, jeruk itu non-klimaterik. Oke, ini produksi etilen selama proses pemasakan pada buah klimaterik naik perlahan-lahan sampai mencapai puncak kematangan. Ya, ini yang pisang masak itu ditandai dengan segitiga, stek-steknya pada segitiga, dan pisang mentah itu pada stek-steknya berbentuk bulat. Ya. Nah, ini produksi etilen itu ditunjukkan oleh sumbu Y dan sumbu X itu menunjukkan waktu dalam satuan hari gitu ya. Nah, ini pada saat awal ya, pada saat awal ini buah pisang masak ya, buah pisang yang sudah masak itu dia produksi etilennya tinggi ya, tinggi. Kemudian dia akan menurun seiring dengan perkembangan atau pematangan buah tersebut. Namun di pisang mentah ya, bisa kita lihat di sini di awal produksi etilennya itu rendah. Kemudian menuju proses pematangan etilennya langsung signifikan naik. Ya. Kemudian akan turun sesuai atau seusai dari proses pematangan itu berlangsung. Oke, kemudian produksi etilen atau C2H4 pada jeruk. Ya, kalau yang ini pada jeruk yang bagian bawah. Nah, ini produksi etilen pada buah non-klimaterik cenderung konstan. Pada kondisi normal tanpa adanya perubahan lingkungan atau terkena stres atau tekanan ya. Stres itu bisa suhu, bisa waktu, ya, bisa kelembaban gitu. Oke. Jadi produksi etilen pada buah non-klimaterik, dalam hal ini contohnya adalah jeruk, itu cenderung konstan. Ya, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Ini stabil ya pada hari ke-0 sampai ke-12, kemudian ya ada pelonjakan sedikit
pada saat hari ke-13 menuju 14. Oke, jadi kalau yang itu bedanya di produksi etilen pada buah-buahan yang klimaterik. Kalau di klimaterik itu cenderung naik perlahan-lahan sampai dengan puncak kematangan, baru kalau sudah puncak kematangan dia akan turun secara perlahan juga. Tapi kalau yang di buah non klimaterik, artinya dia sudah dipanen, kondisinya sudah terlepas dari proses respirasi tumbuhan induknya, dia akan berlangsung secara konstan, gitu ya, stabil. Nah, kemudian yang kedua kita lihat perubahan tekstur. Oke, perubahan tekstur itu sebentar ini, malah kepencet. Ini adalah grafik yang menghubungkan antara firmness atau ketegaran tadi dengan waktu. Nah, ini kita berbicara tentang perubahan tekstur. Nah, pada fase awal, ya, fase 1 itu inisiasi atau fase awalan gitu ya, inisiasi. Kemudian fase 2 masuk pada rapid softening atau pelunakan secara cepat, ya. Kemudian fase 3 itu eating window, artinya di situ fase 3 itu fase yang cocok untuk buah itu dikonsumsi, gitu ya. Eating window. Kemudian fase 4 overripe atau menuju ke kebusukan atau lewat dari kematangan ya. Nah, di situ firmness-nya di fase 1 jelas dia paling tegar ya, paling tegar jaringan buahnya. Maka di sini nilainya tinggi ya, di sini nilainya tinggi. Nah, kemudian selama dia proses firmness-nya itu di awal itu tinggi, di situ dia terjadi starch degradation atau pemecahan pati ya, pemecahan pati-pati. Nah, pemecahan pati itu akan mengakibatkan pemecahan di pektin ya, enzim pektinase dia jalan nih. Enzim pektinase jalan, kemudian setelah fase inisiasi ini kemudian fase 2 dia langsung signifikan turun ya. Signifikan turun, artinya firmness-nya semakin turun, ketegarannya semakin turun, berarti dia semakin lunak ya. Soluble pectin depolymerization atau depolimerisasi pektin, pemecahan polimer-polimer pektin, dan kehilangan galaktosa ya, gula-gula sederhana tadi. Nah, artinya hal itu mengakibatkan si pektin itu dia semakin pecah ya, semakin keluar gitu, mengakibatkan jaringannya itu semakin permeabel. Ya, jaringannya semakin permeabel, kadar air yang ada pada dinding sel yang ada di dalam dinding sel itu dia bisa merangsek keluar, memecah atau menerobos dinding sel, mengakibatkan softening atau pelunakan. Ya. Nah, kemudian fase 3 ini adalah fase tadi yang saya bilang fase yang paling cocok untuk dikonsumsi. Di situ ada aroma production, ada respiratory climacteric, ada pectin depolymerization masih terjadi gitu ya. Sehingga fase 3 itu adalah fase yang paling cocok sebenarnya untuk buah itu dikonsumsi. Nah, paling cocoknya itu waktunya berapa itu per buah pasti beda-beda, per buah maupun sayur itu beda-beda. Maka harus dilihat tanda-tandanya. Kapan dia melunak, kapan dia terjadi perubahan warna dan seterusnya itu ada di fase 3 itu ya. Kemudian fase 4 itu overripe, itu loss of middle lamella. Artinya di situ jaringan dinding yang ada pada dinding sel buah itu atau lamella itu dia pecah ya. Loss of middle lamella berarti dia semakin keriput gitu ya. Kulit buahnya semakin keriput, kemudian teksturnya semakin lembek gitu. Nah, ini karena kita berbicara tentang tekstur ya. Kita belum berbicara masalah warna, baru tekstur dulu. Pelunakan buah di dalamnya terjadi akibat adanya pektin dan komponen dinding hemiselulosa polisakarida dan perubahan ikatan antara beberapa polimer. Ya, analisis kimia dari komponen kimia pada buah kiwi meliputi solubilasi pektin.
Ya. Pembengkakan dinding sel menunjukkan meningkatnya afinitas air menjadi lebih hidrofilik. Ya, menjadi lebih hidrofilik artinya dinding sel itu atau jaringan yang ada pada buah itu dia lebih mudah ditembus atau mudah diikat oleh air, ya, hidrofilik. Ya, lebih suka sama air kan, hidrofilik kan. Nah, kemudian pengurangan galaktosa dari pektin juga terjadi dan deesterifikasi dari beberapa pektin yang mengakibatkan munculnya senyawa-senyawa ester, ya. Senyawa ester itu yang membentuk senyawa aromatik atau senyawa-senyawa yang sifatnya volatil, gitu ya. Nah, ini biosintesis pektin. Nah, ini biokimia ya, teman-teman ya. Ini kalau mau dilihat secara molekulernya terjadi seperti ini. Yang terjadi awal itu protopektin, sebelum terjadi atau sebelum terbentuk pektin ya, protopektin, kemudian adanya enzim protopektinase itu mengubah protopektin menjadi pektin ya. Kemudian dengan adanya pektin tadi dengan adanya air ya, mengubah pektin menjadi asam pektinat karena pektin metil estirase ya. Produk buangannya atau produk sampingannya yaitu CH3OH. Kemudian lanjut menjadi asam pektat atau asam poligalakturonat. Nah, poligalakturonat itu kemudian dipecah oleh poligalakturonase menjadi asam galakturonat yang mengakibatkan tadi jaringan itu melunak. Gitu. Kemudian fase 2 meliputi peningkatan kelarutan harusnya ya, kelarutan pektin, kehilangan rantai samping galaktan dan arabinan dari polimer pektik dan pembengkakan lanjut dinding sel. Seiring dengan meningkatnya kelunakan proses lanjut ke fase 3. Kalau di fase 3 itu terdapat 2 perubahan yang disebabkan oleh adanya etilen ya, C2H4. Yang pertama yaitu depolimerisasi hemiselulosa polisakarida siloglukan yang berhubungan dengan berkurangnya kekuatan dinding sel, dan fenomena yang kedua yaitu depolimerisasi pektin yang berhubungan terhadap disolusi atau perubahan cairan ya, pemecahan cairan atau larutan lamela tengah dan berkurangnya adisi interseluler. Jadi dinding sel yang membentuk yang ada pada lapisan dalam ya atau lamela itu dia mengalami disolusi ya atau pemecahan dan berkurangnya adisi interseluler. Jadi keterikatan antar sel ya, keterikatan atau daya adisi ya, adisi dari antar sel itu dia semakin berkurang. Nah, artinya kalau ikatannya berkurang berarti semakin mudah dia untuk pecah ya kan, semakin mudah dia untuk pecah, semakin mudah untuk dia untuk ditembus oleh air ya, H2O. Oke, setelah perubahan tekstur selanjutnya juga pada proses pematangan terjadi perubahan warna. Ya. Perubahan warna pada tahap senescence atau overripe, perubahan warna pada buah umumnya diakibatkan oleh kehilangan klorofil dan meningkatnya produksi pigmen ya seperti pigmen kuning, orange, merah ataupun ungu. Warna keemasan, orange dan merah pada beberapa buah seperti tomat dan sitrus dibentuk oleh enzim-enzim pada jalur biosintesis karotenoid. Ya, jadi karena masih nanti dibuka lagi ya penjelasan saya pada video sebelumnya tentang enzim-enzim yang berperan pada perubahan warna ini, ada karotenoid ya, ada flavonoid dan seterusnya. Nah, ini tentang pigmen ya. Pigmen ungu dan merah seperti terlihat pada anggur adalah antosianin yang merupakan produk dari jalur fenolpropanoid ya. Antosianin bersifat larut pada air, disintesis di sitosol dan terletak di vakuola. Kemudian seperti pada karotenoid, antosianin juga memiliki manfaat bagi kesehatan manusia dan banyak digunakan sebagai pewarna alami makanan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat perubahan warnanya. Ini dari Juli sampai September saya
mengambil apa, ada pada sebuah paper gitu ya, tapi kok lupa tidak dikasih ininya, citasinya. Ini semakin dia bertambahnya hari ya, semakin dia proses pematangan, warna hijau ini akan semakin pudar karena adanya pembentukan tadi pigmen ya, pigmen antosianin gitu ya, khususnya antosianin kalau dalam hal ini adalah anggur merah gitu kan, warna ungu. Nah ini ada Frontenac dan Marquette. Ini Frontenac dan Marquette ini adalah dua jenis buah yang berbeda ya. Oke, kemudian perubahan aroma. Aroma dan flavor ya. Faktor yang mempengaruhinya ada kandungan gula dan asam dan senyawa volatil. Senyawa volatil itu dibentuk karena adanya alkohol, aldehid, asam, ester, terpenoid, dan senyawa aromatik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan rasa pada buah adalah karena adanya perubahan dari asam organik menjadi gula sederhana melalui proses degradasi. Ya, itu sudah saya jelaskan juga di slide sebelumnya. Kemudian yang ketiga, senyawa volatil pada buah berperan dalam pemberian aroma. Ya, senyawa volatil ini dia senyawa tadi ya ester ya. Dia merupakan senyawa yang paling sensitif ya, paling sensitif terhadap perubahan kematangan gitu ya. Dan adanya senyawa ester ini memungkinkan indera penciuman kita untuk menangkap aroma yang ada pada buah maupun sayur tersebut. Lebih ke buah sih ya, kalau sayur tidak terlalu ini, lebih ke buah gitu. Other activity values akan menunjukkan senyawa yang menjadi senyawa penting untuk memberi aroma yang khas pada buah. Ya, jadi nilai aktivitas aroma ya, other, jadi bau gitu. Itu menunjukkan senyawa apakah yang memberikan aroma khas pada buah tersebut. Kemudian senyawa volatil penting tersebut akan membentuk atau akan membantu industri dalam membuat sintetiknya. Ya, jadi kalau perisa-perisa sintetis gitu ya, atau perisa yang non alami itu dapat dibentuk ya, dapat dibentuk dengan mengidentifikasi bentuk dari senyawa volatil itu atau ikatan kimia pada senyawa volatil yang bersangkutan. Maka banyak sekarang dibuat aroma-aroma sintetik gitu kan. Contohnya ada furaneol pada stroberi. Ya, jadi furaneol itu ikatan kimia yang dibuat mirip seperti ikatan kimia pada stroberi. Ikatan kimia aromatik pada stroberi, sehingga mengakibatkan si furaneol ini mempunyai aroma yang mirip dengan stroberi. Kemudian penggunaan 2-metil-butil asetat dan afarnasen itu digunakan untuk mensintesis atau memiripkan gitu ya, mensintesis aroma apel gitu. Oke, di sini ada beberapa metode pematangan buah ya. Kalau di tradisional biasanya kita bungkus ya, kalau bahasa Jawanya dibrongsong gitu. Kemudian ada juga yang sudah modern, dia menggunakan ruangan tertentu yang dapat diukur ya, dapat diatur suhunya, kelembabannya. Metode dalam pematangan buah itu ada berbagai cara ya, ada beberapa metode. Penyimpanan buah yang sudah matang dengan buah yang belum matang itu berbeda ya. Penyimpanan buah pada ruang terkendali dan diberi etilen generator atau smoke producer itu juga bisa digunakan. Jadi yang pertama dulu deh, penyimpanan buah yang sudah matang dengan buah yang belum matang itu dibedakan teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan peralatan yang modern, buah yang sifatnya klimaterik gitu ya. Sifatnya klimaterik artinya dia bisa diatur tingkat kematangannya kapan dia akan kita atur matang, itu bisa gitu. Ya, dengan ruangan yang terkendali tadi. Penyimpanan buah pada ruang terkendali yang kedua ya, diberi etilen generator atau smoke producer. Jadi
pemberian gas etilen dari luar ya. Jadi bukan dari buah itu sendiri, tapi dibantu dengan lingkungan di ruang penyimpanan itu, diberikan gas etilen, diatur kadarnya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk menentukan kapan buah ini kita minta untuk matang, gitu ya. Kita minta untuk matang. Jadi semakin modern, semakin sophisticated teknologi yang kita gunakan itu semakin memudahkan kita gitu ya, mengatur agar tidak terjadi overlap dan akhirnya busuk gitu. Jadi kita bisa mengatur sirkulasi produk yang ada di gudang itu lebih teratur, lebih ekonomis gitu. Pematangan buah dengan menyelubungi buah dengan sekam padi atau gandum selama 1 minggu itu juga bisa digunakan. Jadi buahnya itu ditimbun gitu ya, ditimbun dengan dalam sekam atau sekam padi atau gandum. Kadang juga secara tradisional di rumah gitu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang menyimpan misalkan mangga disimpan di beras ya, di dalam beras gitu. Kemudian ditunggu berapa lama dia akan bisa matang. Kemudian pematangan secara kimiawi dan pematangan dengan penambahan kalsium karbit atau dikarbit ya. Dikarbit itu kalau orang memang konotasinya agak negatif gitu ya, dikarbit karena awalnya buah itu masih mentah, kemudian dikarbit itu dipaksa untuk cepat matang gitu, ditambah dengan kalsium karbit gitu. Kondisi yang baik untuk proses pematangan buah dengan ruang terkendali ini settingannya seperti ini teman-teman. Jadi temperaturnya 18 sampai 25 derajat Celcius. Oke. Kemudian ya ini artinya dia temperaturnya diusahakan di bawah dari suhu ruang ya, biar tidak mudah teroksidasi gitu, tidak mudah terlalu matang. Kemudian RH-nya 90-95%, kemudian konsentrasi etilennya 10-100 ppm, durasi treatmentnya 24-74 jam, tergantung dari kematangan buahnya. Kemudian sirkulasi udara itu harus mencukupi, sufficient to ensure distribution of ethylene within ripening room. Jadi harus mencukupi untuk memastikan distribusi dari etilen pada ruang pemasakan. Ya. Ventilasi diperlukan, ya, require adequate air exchange in order to prevent accumulation of oxygen, ya, which reduces effectiveness of C2H4. Jadi ventilasi itu dibutuhkan yang adequate itu cukup ya, mencukupi, require adequate air exchange. Jadi pertukaran udara itu harus dipenuhi gitu, harus terjadi, harus mencukupi. In order to prevent accumulation of O2, untuk dengan tujuan untuk mencegah akumulasi dari O2, di mana O2 itu reduce effectiveness of C2H4, di mana O2 itu mengurangi keefektifan dari etilen. Ya, O2 itu bisa mencegah terjadinya atau terbentuknya etilen. Jadi ventilasi itu dibutuhkan yang cukup, ya, pertukaran udaranya. Oke, sampai di sini teman-teman untuk pematangan buah. Jadi ada 2 materi untuk pematangan buah, jadi video yang sekarang dan video yang kemarin. Semoga bisa menambah kepahaman teman-teman. Silahkan bertanya jika ada yang masih belum dipahami, ya. Dan mohon diperkaya dengan bacaan-bacaan lain di luar materi dari saya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.